Salam sahabat-sahabat, jumpa lagi dalam channel Wartawan Injil. Baik sahabat-sahabat, ini adalah hari Jumat 15 Januari 2021. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang santai sedikit ya, dengan tema yang agak berbeda dari biasanya. Nah kawan-kawanku, beberapa hari terakhir ini kita cukup ada perhatian dengan peristiwa kecelakaan pesawat terbang Sriwijaya Air yang terjadi beberapa hari yang lalu. Tentunya kita turut berduka cita, kita turut bersedih, berbelasungkawa atas jatuh korbannya karena kecelakaan ini ya. Nah sahabat-sahabatku, ada satu hal yang menarik perhatian banyak orang juga. Ternyata peristiwa kejadian ini sudah diramalkan sebelumnya, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, yaitu tepatnya pada bulan November. Sudah diramalkan oleh seorang yang dianggap sebagai tokoh peramal yang cukup tenar pada zaman ini di Indonesia. Nah, baik sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, mari kita sama-sama lihat cuplikannya. Ramalan dari seorang yang bernama Mbak Yu. Ini cuplikan videonya. Dan ada juga insiden pesawat. Insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya dan ada yang biru, cuman insidennya nggak terlalu berat yang biru, tapi yang ada warna merahnya bermasalah dan ada korban jiwa. Itu terjadi di antara pertengahan sebelum bulan Juli. Jadi mulai sekarang saya hitung maju sebelum bulan Juli sudah ada kasus tersebut. Tapi harapan saya yang saya sebutkan bahwa itu jadi kejelekan jangan sampai terjadi. Kita semua kepengen selamat. Nah itu tadi ya cuplikan dari ramalan Mbak Yu yang dilakukan bulan November lalu, kemudian terjadi ya. Jadi Mbak Yu mengatakan sejak dia meramalkan itu sampai batasnya bulan Juli akan ada peristiwa kecelakaan pesawat dengan warna merah, ada birunya juga. Dan itu terjadi beberapa hari yang lalu, Sriwijaya Air jatuh. Sahabat-sahabatku, beberapa orang mulai bertanya-tanya, bagaimana ramalan ini sebenarnya? Ramalan yang dilakukan manusia ini bagaimana? Kok kadang-kadang bisa terjadi? Nah, di samping meramalkan ada pesawat yang jatuh itu, Mbak Yu juga sempat meramalkan banyak hal yang lain. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Baik, sebelum kita lanjutkan sahabat-sahabat, saya ingin cerita sedikit ya tentang saya. Ini kesaksian hidup jadi cerita. Ini video ini ada juga mengandung kesaksian hidup saya ya. Saya tahun 2012 akhir bulan Desember sampai tahun 2017, jadi 5 tahun. 2012, 13, 14, 15, 16, 17. Ya. Saya pernah melakoni laku spiritual mistik Jawa. Nah, ketika saya melakoni spiritual mistik Jawa itu, saya juga pernah memiliki kemampuan untuk meramal atau memprediksi kejadian yang belum terjadi. Ya. Sekitar tahun 2014 awal. Nah ini bagi teman-teman yang mungkin kalau yang menonton video ini ada yang pernah terkoneksi dengan Facebook saya yang dulu ya. Facebook saya yang lama. Ya, di Facebook saya yang lama dulu awal 2014 saya pernah memposting sekitar 4 atau 5 kali postingan bahwa nanti yang akan jadi presiden adalah Joko Widodo. Itu terjadi pertarungan sengit ya antara Prabowo dan Jokowi. Dan ternyata benar yang terpilih adalah Joko Widodo. Wah, saya jadi dukun sakti kira-kira. Dan bukan hanya itu saja ramalan yang sempat saya lakukan. Pada bulan sekitar akhir 2014 ya. Sekitar November ya, bulan November 2014 saya juga pernah posting di akun Facebook saya mengatakan bahwa tidak lama lagi akan ada pesawat terbang jatuh. 2014 atau 2015, kayaknya 2014 ingat saya. Nanti bisa dicek di Google itu ya.
pesawat terbang jatuh bulan Desember 2014. Kalau nggak salah itu pesawatnya Air Asia itu, sekitar akhir 2014. Jadi kejadian ya. Sebulan sebelumnya sudah saya ramalkan akan terjadi tragedi pesawat terbang jatuh. Dan terjadi beneran. Kemudian ada lagi 2015, saya meramalkan akan ada tragedi kapal tenggelam yang banyak makan korban jiwa. Dan benar ternyata terjadi kapal tenggelam tahun 2015. Kemudian ada juga saya pernah meramalkan yang saya tulis juga di Facebook, akan ada kapal tenggelam juga. Nah itu kapal TKI kalau nggak salah. Nah gara-gara ramalan saya itu kemudian dibaca oleh seorang teman di Facebook ya. Seorang teman yang saya kenalnya lewat Facebook. Sampai-sampai kemudian orang itu datang jauh-jauh dari Jakarta ke Bali untuk menemui saya. Dan ketika setelah ketemu saya, baru dia cerita. Jadi ternyata dia itu teman di Facebook yang sering memperhatikan Facebook saya. Dan dia memperhatikan semua ramalan-ramalan saya yang terjadi itu. Dan dia merasakan kagum katanya. Kok semua ramalan-ramalannya tentang kecelakaan terutama ya. Ramalan-ramalan tentang kecelakaan pesawat terbang terjadi. Kapal tenggelam terjadi. Kapal tenggelam lagi kejadian lagi ya. Nah sekarang kita akan membahas teman-teman. Dari mana sebenarnya kemampuan manusia untuk bisa meramal? Jika di dalam Alkitab, di dalam kitab Imamat ya, jadi firman Allah di dalam kitab Imamat 19 itu dikatakan, di ayat 26 ada, di ayat 31 juga ada dikatakan, jangan kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Jadi jangan melakukan telaah atau ramalan. Jangan berpaling kepada roh-roh peramal. Itu kata firman Allah. Sehingga secara singkat saja bisa kita tegaskan bahwa sahabat-sahabatku, roh atau spirit yang bisa membuat manusia menjadi peramal, itu sama sekali bukan roh dari Allah. Jika seorang diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk menyatakan apa yang akan terjadi, itu berbeda. Itu akan menjadi nubuat. Nah, orang yang bernubuat maka disebutnya nabi. Nabi itu orang yang bernubuat. Diberitahu oleh Allah tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Tapi berbeda dengan roh-roh peramal yang bukan berasal dari Roh Kudus Allah. Ini berbeda. Nah, singkat cerita, setelah saya meninggalkan spiritual Jawa itu tahun 2017 ya, 2018 saya dituntun oleh Roh Kudus dan saya diberitahu bahwa semua kemampuan saya dalam meramal itu mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2017 melakoni spiritual Jawa itu dengan banyak kemampuan-kemampuan yang aneh-aneh dan salah satunya bisa meramal. Itu adalah berasal dari setan, dari kuasa kegelapan. Nah, sahabat-sahabatku, di Alkitab kita juga diingatkan bahwa rancangan Allah bagi manusia itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Nah, bagaimana dengan kecelakaan-kecelakaan yang setiap hari terjadi di dunia ini, termasuk kecelakaan pesawat terbang beberapa waktu yang lalu? Yesus Kristus dan beberapa ayat Alkitab tegas mengatakan kepada kita bahwa Allah, yaitu Bapa, memberitahu kita semua bahwa penguasa dunia ini ya, untuk waktu yang sementara ya, penguasa dunia ini untuk waktu yang sementara adalah iblis. Jadi penguasa dunia ini, dimensi ruang dan waktu di bumi ini adalah iblis atau setan.
Nah, itu sebabnya setan bisa merancangkan berbagai rancangan-rancangan kecelakaan, rancangan musibah, bencana bagi manusia. Ya, itu sebabnya juga ada ayat mengatakan, jangan kamu takut kepada yang bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh jiwa. Atau intinya jangan kita takut kepada sesuatu yang bisa membinasakan tubuh kita, tapi takutlah kepada Allah. Ya. Artinya setan memang bisa membuat berbagai macam rancangan kecelakaan manusia, membuat berbagai macam bencana bagi manusia. Nah, itu sebabnya ketika selama 5 tahun saya melakoni spiritual mistik itu, jadi kejadiannya begini, sebelum saya meramal itu biasanya terjadi bisikan, itu terjadi sekitar pagi hari atau ketika saya tidur. Ketika tidur tiba-tiba bangun, terus ada bisikan, akan ada pesawat terbang jatuh. Tulislah di Facebook. Langsung itu suara nyata. Suaranya itu begitu audible ya. Akan ada pesawat terbang jatuh. Pernah juga ada pesawat terbang selain yang Air Asia itu, ada yang pesawat terbang agak kecil tuh juga. Saya melihat jelas tuh. Jadi di depan wajah saya itu ada pesawat jatuh. Nah, baru kemudian saya menuliskan, memposting itu di Facebook. Begitupun ketika akan ada kapal tenggelam, diberitahu akan ada kapal tenggelam. Jadi bisikan-bisikan itu sangat nyata, itu bukan khayalan, bukan. Jadi saya tidak berpikir sebelumnya, enggak. Jadi lagi tidur atau lagi santai, tidak memikirkan apapun, tiba-tiba diberitahu. Nah, itulah yang terjadi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi roh itu memberitahu bahwa akan ada bencana. Lah kok bisa? Bisa kejadian. Nah, maka kita kembali ke tadi, ramalan Mbak Yu. Ya. Kenapa bisa kejadian? Karena yang merancang adalah iblis. Jadi terjadi beneran. Ya. Iblis penguasa dunia ini. Maka dia tahu rancangannya dia. Nah, tentang rancangan-rancangan iblis bagi dunia ini, ada yang bisa terjadi, ada yang tidak. Nah, maka di samping Mbak Yu, jadi ramalan Mbak Yu tentang pesawat terbang jatuh itu bukan cuma satu ya. Jadi di tahun 2021 ada banyak kejadian. Salah satunya itu, Mbak Yu juga meramalkan akan ada kapal, bencana kapal tenggelam juga katanya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di channel-channelnya Mbak Yu, juga di channel-channel yang lain. Mbak Yu juga meramalkan bahwa nanti tahun 2021 akan terjadi pergantian kepala pemerintahan ya. Akan terjadi kerusuhan juga di Indonesia dan sebagainya. Nah, dari ramalan-ramalan itu ada yang terjadi, ada juga yang tidak. Ya, mengapa? Karena rancangan yang buruk, intinya segala rancangan yang jelek-jelek itu berasal dari setan. Dan rencana-rencana setan itu bisa ada yang terjadi, bisa ada yang tidak. Nah, maka ketika Mbak Yu meramalkan akan ada pesawat terbang jatuh, ada warna merah dan ada warna birunya, dan benar-benar kejadian, ini sebenarnya dia berasal dari kuasa kegelapan, bukan dari Allah yang Maha Kuasa, bukan. Tapi dia mendapat bisikan dari roh kegelapan. Nah, sahabat-sahabatku, saya tidak mengatakan Mbak Yu dengan sengaja mengikuti roh kegelapan, tidak ya. Karena ini ada hubungannya dengan dosa kutuk ya, turun temurun ya. Kalau teman-teman pernah mendengar kesaksiannya Mbak Yu sendiri di channelnya atau di channelnya Denny Darko ya. Baik, sebelumnya kita lanjut, kita cuplik lagi nih. Kita simak sama-sama cuplikannya dulu nih, biar teman-teman ngelihat ya. Cuplikannya wawancara antara Denny Darko dengan Mbak Yu di channelnya yang berikut ini. Itu kan kecelakaan, itu sakit. Dan saya tuh selalu badan saya kan gemuk. Yeah. Dan nenek saya tuh bilang, kamu lama-lama kok kayak semar. Kayak semar. Jadi rezekimu ini kayak celengan, Dok. Ini rezekimu di situ, tapi kamu bisa ngobatin orang dan jadi orang yang benar ya, Dok. Nah,
Jadi kalau kita ngomong ke tahun-tahun kemarin di masa saya menikah dengan ular, dengan orang yang bilang mungkin bullshit lah Mbak Yu ngomong seperti itu, tapi saya menjalani sendiri dan saksi hidupnya masih ada juga. Sebentar, kalau yang masalah Semar itu kan, Semar itu punakawan ya? Iya, betul. Tapi yang paling bijaksana. Iya, nah, betul. Oke, itu saya masih ini karena perwayangan dan sebagainya. Yeah. Tapi menikah dengan ular, itu maksudnya jelmaan ular gitu Mbak? Jadi nggak bukan jelmaan ular, kita ngomong gini ceritanya. Ular binatang atau? Kita ngomong itu ular beneran ular, tapi kalau begitu berubah jadi manusia ya kayak manusia. Cuma pakai surban, ganteng, umurnya 525 tahun. Sebentar. Ini kalau ular itu bukan kayak ularnya Panji Petualang itu, bukan kan? Ular garaga itu bukan? Bukan, ada kakinya, ularnya ada jenggernya, kayak naga berarti. Iya. Dan kalau saya lihat ke belakang, kadang-kadang tidak terlihat ke belakang. Berarti itu makhluk supranatural. Ya. Ya, tadi sudah kita dengar dari kesaksiannya Mbak Yu sendiri, sang paranormal yang lagi tenar di Indonesia itu, bahwa dia menikah dengan ular. Ular supranatural, jadi makhluk gaib yang berwujud ular. Kadang bisa menjelma jadi manusia yang ganteng, tampan. Jadi sahabat-sahabatku, Mbak Yu, sang peramal itu memang sedang dikuasai oleh roh-roh yang bukan dari Allah. Nah, dari mana itu? Ya, sejak lahir, bahkan sebelum lahir ya, orang tua dan kakek neneknya Mbak Yu itu terikat dengan perjanjian-perjanjian dengan kegelapan, penguasa-penguasa kegelapan. Nah, penguasa kegelapan atau setan-setan, kita nyebutnya kadang setan, ada kadang jin ya, atau makhluk gaib dan sebagainya itu asalnya dari mana? Di dalam Alkitab kita diberitahu, dalam kitab Wahyu ya, bahwa iblis ketika dilemparkan ke bumi, dari sorga dia dibuang ke bumi, dia tidak sendirian, tapi dia mengajak sepertiga penduduk sorga. Jadi sepertiga penduduk sorga itu yang adalah para malaikat ya, makhluk-makhluk roh itu ikut dengan Lucifer atau iblis. Sepertiga itu lebih dari seperempat, kurang dari setengah. Artinya banyak, tidak sampai setengah, tapi lebih dari seperempat. Bayangkan. Jadi sepertiga penduduk sorga ikut dengan Lucifer atau iblis dan dibuang ke bumi. Dan itulah kemudian yang tinggal ada di laut ya, di goa-goa atau di pegunungan-pegunungan, di rumah-rumah tua ya, di tempat-tempat angker ya. Itulah perwujudan yang kita sekarang sebut sebagai jin atau setan, berbagai macam bentuk ya, mau kadang dia bentuknya jadi kuntilanak atau membentuk menjadi genderuwo, mau bentuk jadi apapun juga wujudnya. Itu sebenarnya penjelmaan dari setan yang berasal dari malaikat atau penghuni-penghuni surga yang dibuang ke bumi itu. Nah, termasuk yang menjadi suami dari Mbak Yu itu yang berwujud ular ya. Ular dalam Alkitab adalah simbol dari setan ya. Ular itu yang diakui oleh Mbak Yu sebagai suaminya sebenarnya ada penjelmaan dari salah satu anak buahnya Lucifer yang ikut dibuang ke bumi, bagian dari sepertiga makhluk surga yang dibuang ke bumi itu. Nah, ingat sahabat-sahabatku, Alkitab juga mengatakan bahwa di dalam Korintus dikatakan setan menyamar sebagai malaikat terang. Jadi setan kalau muncul itu tidak seperti cuman di Jawa muncul jadi kuntilanak, jadi genderuwo, tidak. Tapi dia juga bisa hadir sebagai malaikat terang, sebagai penolong. Nah, jadi ketika kita memahami bahwa asal-usul segala jin atau asal-usul segala makhluk-makhluk gaib yang ada di, mungkin sekarang ada di hutan-hutan, di rumah-rumah angker, di tempat-tempat angker, di gunung-gunung, dimanapun ya. Maka kalau orang
yang suka pecinta alam, sering naik gunung, itu sering mengalami kejadian-kejadian yang supranatural. Itu sebenarnya masuk dalam alam makhluk-makhluk gaib ini. Dimensi alam gaib juga, siapa yang mungkin sering meditasi atau sering melakukan samadhi, olah kebatinan ya. Saya dulu setiap hari ya, selama 5 tahun saya setiap hari tidak pernah tidak, betul-betul setiap hari melakukan meditasi ya. Dan kita akan masuk ke dalam dimensi alam-alam gaib. Nah, semua alam gaib dengan makhluk-makhluk gaibnya itu sebenarnya hanyalah hasil karya dari iblis dan sepertiga penduduk surga yang ikut dengan iblis itu. Semuanya ya. Jadi mau dia berwujud serem, jahat, ataupun dia berwujud baik, berwujud penolong, bisa meramal, bisa memprediksi masa depan, bisa membantu orang sakit ya, bisa menolong orang menjadi kaya, bisa membuat pesugihan, bisa membuat orang jadi dihormati orang lain, bisa membuat pengasihan dan sebagainya ya. Itu semua adalah berasal dari roh-roh kegelapan ya, yang menyamar sebagai malaikat terang atau penolong. Jadi sahabat-sahabatku, kembali ke Mbak Yu tadi ya. Jadi mengapa Mbak Yu bisa memprediksi bahwa pesawat akan jatuh, dan dia juga memprediksi nanti katanya ada kapal tenggelam, kemudian akan ada kisruh di negara kita, akan ada penjarahan, akan pergantian kepemimpinan dan sebagainya. Itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah rencana setan, bukan rancangan Allah. Dan karena dikatakan di Alkitab bahwa penguasa dunia ini adalah setan, maka dia tahu apa yang akan dilakukan, apa yang akan bisa terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi. Nah, tetapi di Alkitab dikatakan, bagi orang-orang yang menjadikan Yesus Kristus sebagai tuannya, Yesus mengatakan, aku telah mengalahkan setan. Nah, jadi orang yang bisa menang menghadapi setan, menghadapi roh-roh kegelapan dalam segala wujudnya, mau dia berwujud serem, berwujud roh ketakutan, atau berwujud roh jahat, atau berwujud malaikat terang ya. Siapapun yang bisa mengalahkan roh-roh itu hanyalah orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai penolongnya, Yesus sebagai juru selamat, sebagai tuannya. Setan tidak mampu lagi mengalahkan Yesus. Karena Yesus sudah mengalahkan bosnya, pimpinannya, yaitu Lucifer. Tetapi orang-orang yang belum menjadikan Yesus sebagai tuan, sebagai juru selamatnya, memang masih bisa dipengaruhi, masih bisa dipermainkan. Karena penguasa dunia yang penuh dengan permainan ini, penuh dengan hoax, tipu muslihat ya. Jadi di dalam tipuan-tipuan setan, di Alkitab dikatakan bahwa iblis adalah raja penipu, bapak pendusta. Tipuan setan di alam dimensi materi, ruang dan waktu ini, dengan di alam gaib, itu jauh lebih mengerikan tipuannya yang berada di alam gaib. Jadi dimensi gaib, maka kalau orang meditasi, orang kebatinan biasanya, atau pelaku-pelaku spiritual, meditasi menyatu dengan alam, manunggal dengan alam. Saya dulu, kok saya tahu ya, saya pelakunya ya, saya pernah melakoni itu, menyatu dengan alam. Dan kita bisa tahu banyak hal yang luar biasa. Kita bisa masuk dalam dimensi alam gaib yang orang awam nggak bisa tahu. Kita bisa berteman dengan segala macam makhluk gaibnya. Saya dulu bersahabat dengan Nyai Roro Kidul, juga dengan Kanjeng Ratu Kidulnya. Ibu Ratu Kidul dengan Nyai Roro Kidul itu beda. Saya taunya ya setelah saya melakoni sendiri. Jadi Roro Kidul itu panglimanya, Kanjeng Ratu Kidul itu ratunya.
Saya bisa tahu. Saya dulu bersahabat soalnya dengan mereka. Nah, saya bersahabat dengan makhluk-makhluk gaib seperti itu ketika saya masuk dalam dimensi alam gaib. Manunggal dengan penguasa bumi ini. Jadi bersatu dengan alam itu sebenarnya bersatu dengan penguasa bumi ini. Nah, siapa penguasa bumi ini? Iblis. Jadi hati-hati ya sahabat-sahabatku. Bersatu dengan alam. Jadi hati-hati kalau kita mau meditasi menyatu dengan alam. Itu sebenarnya yang akan masuk nanti roh-roh kegelapan itu. Yang menyamar seperti terang, seperti penuntun, seperti gusti, guru sejati ya. Padahal semua itu palsu. Jadi seperti itu kawan-kawanku menyikapi pertanyaan beberapa teman yang mempertanyakan bagaimana nih dengan ramalan-ramalan. Ini akan terus ada. Manusia yang meramal ini akan terus ada. Dan sebagian ramalan-ramalan itu akan tergenapi. Sebagiannya tidak. Pasti tergenapi. Karena ini adalah tipuan iblis ya. Supaya orang tetap percaya kepada roh-roh peramal, maka ramalannya itu ya harus digenapi. Sehingga orang tidak lagi peduli dengan kitab suci, tapi lebih tertarik dengan roh-roh peramal itu. Ya baik sahabat-sahabatku, mungkin perbincangan ini kita lanjut di waktu yang lain ya. Tapi pada kesempatan ini, sekian dulu yang ingin saya sampaikan. Bahwa Alkitab mengingatkan kita, roh-roh peramal bukan berasal dari Allah, tapi berasal dari alam dan roh-roh kegelapan. Sekian, sampai jumpa di dalam perbincangan-perbincangan yang lainnya. Shalom.